Shalom saudaraku, apa kabar? Selamat malam. Karena saya merekam video ini sebenarnya sudah pukul 11 malam. Dan saya sudah menjalani satu hari ini dengan penuh ya. Belum beristirahat karena dari kerja. Kemudian saya pulang kerja, mandi, saya melayani. Saya tadi sedang mengkonseling seorang ya saudara seiman yang sedang membutuhkan pelayanan konseling. Kemudian saya juga berdoa dan lanjut saya datang di persekutuan doa. Kebetulan Tuhan mempercayakan saya untuk memimpin sebuah persekutuan. Dan yang saya ingin saksikan, saya itu benar-benar tidak menyangka bisa sangat sibuk di dalam kehidupan pelayanan saya. Dimana mohon maaf jika teman-teman mungkin konseling sama saya itu terkadang harus membuat jadwal terlebih dahulu untuk kapan telepon, kapan bertemu ya. Tapi kalau chatting saya usahakan akan balas. Ya karena saya sendiri terbatas waktu teman-teman. Saya belum bisa menjadi full timer. Saya masih harus bekerja untuk untuk memenuhi kebutuhan anak-anak saya. Ya. Nah, saya sangat tersanjung dengan kasih setia Tuhan dan kepercayaan Tuhan kepada saya, yang saya ini adalah seorang wanita yang sangat berdosa, di mana saya ini seperti seorang wanita Samaria ya, yang banyak lelaki ya, yang juga bukan hanya itu, tetapi saya juga menjadi seorang lesbian dahulu ya. Tetapi di sini saya ingin menekankan atau tentang kesaksian saya, bagaimana saya bisa keluar di dalam persundalan. Orang bilang itu saya dulu tuh kayak semacam ani-ani gitu ya. Jadi saya itu tidak dengan banyak orang ya, tetapi saya menjadi seorang simpanan bagi satu orang ya. Kalau sudah selesai nih masa kontraknya, baru saya ganti lagi ya gitu. Nah, mengapa saya melakukan hal itu? Karena memang itu ada efeknya dari saya kecil, di mana saya sangat pahit menjalani kehidupan itu. Dan pokoknya apapun saya jalani, yang penting kebutuhan itu terjamin, atau kebutuhan itu ada untuk anak-anak saya. Karena dengan latar belakang keluarga yang yang broken juga, dan keuangan yang sangat minim juga. Kemudian saya tumbuh besar dengan kepahitan, saya belum mengenal Tuhan ya. Terus saya sampai ngamen, jual koran, dan saya mengalami kepahitan di situ. Akhirnya saya besar, saya kawin, dan saya disakiti terus menerus ya, sampai saya akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang simpanan itu untuk anak-anak saya ya. Bagaimana supaya anak-anak saya ini bisa dipenuhi kebutuhannya. Kemudian suatu hari Tuhan memanggil saya untuk bertobat ya. Saya kos ya, saya tidak memiliki rumah, jadi saya kos atau kontrak gitu kan. Dan gaji saya itu, saya tetap bekerja. Gaji saya itu UMR kota ini tuh tidak sebanding dengan kebutuhan saya dan anak-anak saya, juga untuk orang tua saya. Saya diam, saya tidak pernah bilang sama siapa-siapa. Pokoknya saya berusaha sendiri untuk memenuhinya. Jadi saya bekerja
plus. Saya bekerja pagi hari, malam hari saya juga bekerja. Akhirnya suatu hari Tuhan memanggil saya untuk bertobat, ya. Dan panggilan itu begitu terdengar sampai Tuhan bilang, aku mengasihimu. Aku ingin engkau itu mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Sehingga saya itu bilang sama Tuhan, Tuhan, gaji saya itu gak cukup. Kalau gaji saya gak cukup, gimana mau bayar kontrakan, gimana mau bayar sekolah anak-anak, gimana mau ngasih orang tua. Gaji saya itu gak cukup Tuhan. Kalau saya bertobat Tuhan, Tuhan gimana? Saya tolong kasih pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tapi Tuhan tidak bicara apapun. Tuhan cuma bilang kamu harus bertobat. Kamu harus percaya sama Tuhan. Akhirnya saya memutuskan untuk percaya kepada Tuhan. Saudaraku, percaya kepada Tuhan kalau kita memiliki simpanan uang, ya, atau memiliki tabungan untuk anak-anak itu gampang. Tapi bagaimana Tuhan melatih saya itu benar-benar percaya ketika saya itu nggak punya uang. Besok itu harus bayar kontrakan. Besok anak-anak saya harus bayar SPP. Besok tidak ada beras yang dimakan. Hari ini saya nggak punya uang sama sekali dan Tuhan hanya menyuruh saya bertobat dan percaya saja. Saudaraku, beberapa tahun yang lalu itu yang terjadi. Saya benar-benar berdoa dan mengerang kepada Tuhan. Tuhan, saya ingin bertobat. Saya tidak mau lagi jalan dengan kekuatan saya. Tuhan tolong saya, Tuhan gimana terus Tuhan, gimana terus saya bayar kontrakan, gimana saya bayar anak-anak saya, gimana saya makan Tuhan. Dan anak saya itu tidur kan sudah malam kan, jam segini, jam 11. Anak-anak saya itu tidur dengan pulasnya, dengan wajah polosnya. Aduh Tuhan, saya gak tega, anak saya besok makan apa, besok saya bayar kontrakan gimana ditagih, terus karena saya gak punya uang gimana dong Tuhan gitu. Pada waktu saya berdoa itu ada WA bunyi kling gitu. Saya pikir pertolongan Tuhan. Ternyata ada seorang laki-laki, ya dia yang biasanya mengajak saya itu. Dia bilang, ayo keluar sama aku, ya, nanti seperti biasa kebutuhanmu akan dipenuhi. Oh Tuhan, tahu tidak, ada pilihan. Ketika saya diperhadapkan pilihan, ya, saya ambil tawaran itu. Kemudian saya bisa bayar kontrakan, saya bisa memberi makan anak-anak saya, memberi makan orang tua saya. Kelar. Tetapi pilihan yang lainnya adalah saya bertobat dan saya tidak memiliki kepastian hidup. Besok anak saya makan apa saya nggak tahu, ya. Tapi saya pertaruhkan nyawa saya pertaruhkan nyawa anak-anak saya pertaruhkan hidup saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau saya hidup untuk Kristus. Tapi kalau saya mati, itu merupakan sebuah keuntungan. Jika Tuhan memberi saya berkat besok pagi, maka saya dan anak-anak saya hidup. Jika Tuhan tidak memberikan berkat, maka kami semua akan mati dalam Tuhan. Saudaraku, itu berlangsung sudah lama. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan saya dan anak-anak saya kelaparan atau gelandangan. Sekalipun saya saat ini tidak berkelimpahan, tapi Tuhan selalu mencukupkan. Dan Tuhan melatih saya untuk percaya kepadanya hari demi hari. Sampai saat ini, saudaraku, kalau Tuhan tidak memberikan berkat, saya tidak makan bersama anak saya. Kalau Tuhan memberikan berkat, maka saya dan anak-anak saya bisa makan. Bahkan saya bisa memberi makan anak orang lain. Itulah cara Tuhan mendidik saya untuk percaya penuh kepadanya, untuk mengharap penuh kepadanya dan mengandalkan Dia 100% hari demi hari. Saudaraku, itulah kesaksian saya. Semoga ini memberkati. Saya berharap kita semua dalam keadaan bersukacita senantiasa. Shalom, God bless you. Sampai jumpa.